Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema perbedaan dari KKN reguler dan juga tematik. Nah, jadi teman-teman semua, di sini kita menghadirkan narasumber dari Kak Rizka. Nah, Kak Rizka ini beliau kebetulan ya dari kuliah di jurusan Teknik Kimia, sekarang sudah semester 7 dan juga sekolahnya di Universitas Diponegoro seperti itu. Kemudian kemarin ya semester kemarin dia tuh istilahnya kayak KKN reguler tapi kan online kayak gitu. Dan kebetulan saya juga KKN, tapi KKN saya adalah tematik. Nah, di sini kita akan sharing-sharing terkait apa sih perbedaan dari KKN reguler, kemudian KKN tematik itu seperti apa, kayak gitu guys. Ya, jadi pokoknya teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru, kayak gitu guys. Oke guys, langsung aja. Seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Rizka. Halo Karika, Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Wih, mantap. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Sekarang kesibukannya nyusun tugas riset, nyusun outline, terus ada kegiatan organisasi juga. Wih, mantap. Berarti udah skripsian belum nih Kak sekarang? Belum, ini baru mau mulai penelitiannya Kak. Oh iya, jadi kan gini Kak, kita kan kemarin dapat request dari teman-teman terkait, Kak buatin ini dong video kayak perbedaan dari KKN reguler sama KKN tematik sendiri. Tapi kan ini kita bahasnya di khusus di Undip ya Kak ya. Kalau di universitas lain mungkin akan Iya, sedikit berbeda kayak gitu. Jadi kita fokus di iya. sini buat di Undip ya teman-teman semua. Jadi untuk universitas lain mungkin kayak teknisnya, kemudian pelaksanaannya sedikit berbeda ya, kayak gitu. Oke, langsung aja Kak. Kita di sini nanti akan membahas terkait dari KKN reguler sendiri. Kemudian nanti pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait dari KKN tematik ya, kayak gitu. Jadi yang pertama kita akan fokus kepada KKN reguler dulu kayak gitu. Jadi teman-teman semua ya disimak dulu karena ini kita bahasanya adalah terkait dari KKN reguler dulu kayak gitu. Oke, langsung aja Kak. Yang pertama nih, kalau dari Kak Rizka sendiri kemarin kan udah KKN online ya kan, yang terkait dari reguler. Nah itu Iya. bagaimana sih kayak misalnya kita cara daftarnya kayak gitu Kak? Apakah kita harus melalui website ataukah kita harus menyerahkan form-form kayak gitu ataukah kita datang ke fakultas ataukah gimana Kak? Kalau daftarnya tuh ya seperti KKN biasa ya Kak. Itu jadi kita ngisi data diri di web KKN, terus habis itu dicetak untuk surat dari pendaftarannya. Nanti ada itu juga, ada menunggu waktu untuk apakah pendaftaran kita diterima atau tidak seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah semua, baru diberitahukan untuk pembagian lokasi dan juga dosen pembimbing, seperti itu. Oh, berarti kita harus tetap menunggu juga Kak. Apakah emang itu kita ibaratnya apakah kita bisa ditolak juga gitu Kak ataukah emang diterima semua kayak gitu? Itu sepertinya kalau pendaftaran kita sudah benar, sudah dipenuhi semua syarat-syaratnya, itu udah auto diterima Kak, setahu saya seperti itu. Oh, gitu. Berarti yang Mungkin penting untuk yang belum lolos itu yang belum melengkapi pendaftaran ataupun mungkin belum memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah KKN itu. Seperti contohnya SKS-nya tuh belum sampai 100 seperti itu. oh gitu, berarti tetap kita mau ikut KKN, itu berarti syarat-syaratnya banyak banget ya Kak ya. Mungkin itu nanti buat syarat-syaratnya pasti bakalan diupload kayak diupdate mungkin dari BEM-nya ataukah mungkin dari website gitu Kak ya. Berarti tetap syaratnya ada ya Kak ya. Iya ada, tetap ada. Oh gitu. Kemarin dapat infonya dari mana Kak? Kemarin dapat infonya tuh dari teman, terus ada dari fakultas juga ngasih info gitu Kak. Oh ya, berarti ibaratnya tetap dari fakultas nanti akan memberikan info gitu ya terkait dari KKN ini. Iya. Oh iya. Iya, biasanya tuh infonya disebarluaskan melalui HM, kalau enggak tuh melalui BEM-nya. Oh Seperti gitu. itu. Oke, jadi kan ini emang ibaratnya di KKN reguler itu kan Undip kan ada dua ya Kak. Ada yang namanya KKN online sama yang namanya KKN offline. Nah, di mana dari KKN offline ini biasanya ini dilaksanakan sebelum pandemi kemarin. Nah, kalau sekarang kan emang pandemi ya Kak, beberapa semester ke belakang ini mungkin 1 atau 2 tahun ke belakang, ini kan emang dari kami dari Undip itu melaksanakan kayak ibaratnya KKN reguler yang namanya online kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau dari Kak Rizka sendiri kemarin pelaksanaannya gimana Kak? Kayak misalnya pembagian kelompoknya gimana, terus kayak misalnya yang ngebagi siapa gitu Kak? Kalau kemarin kan saya KKN offline. Mm-hmm. Jadi kalau saya di desa saya sendiri, karena saya mengambil lokasi di daerah saya sendiri, jadi KKN-nya offline. Akan tetapi kebanyakan dan pihak Undip juga merekomendasikan untuk KKN-nya itu online, Kak. Soalnya ya mengingat masa pandemi seperti ini kan tidak mungkin kalau kita terus-terusan berada di sekitar masyarakat atau terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat, itu kan tidak terlalu dianjurkan.
Apalagi kemarin saat pelaksanaan KKN itu juga saat berbarengan dengan PPKM gitu, Kak. Jadi lebih banyak emang online, akan tetapi ada beberapa kebijakan dari pemerintah daerahnya itu dilaksanakan secara offline. Kalau saya sendiri memang ada yang bagian offline-nya, tapi juga ada bagian online-nya, Kak, seperti itu. Jadi di sini kita lebih banyak untuk memberikan tutorial pada masyarakat gitu. Kemudian nanti sosialisasinya tuh hybrid, Kak. Jadi ada yang melewati Zoom, ada juga yang melewati sosialisasi door to door gitu. Oh gitu ya ya. Berarti emang apa namanya kayak KKN yang reguler online itu emang kebanyakan kita menggunakan teknologi ya Kak ya. Ibaratnya kita apa namanya di sini meminimalisir dari kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau kemarin kan dari Kak Rizka Iya. kan kebanyakan melalui misalnya Zoom, kemudian kayak grup-grup di WA kayak gitu ya Kak ya. Tapi kalau emang yang namanya reguler yang sebelum pandemi itu biasanya dilaksanakan kita ibaratnya apa ya namanya kita terjun langsung ke desa. Jadi kan dari Undip sendiri itu kan nanti membagi misalnya ada beberapa kelompok kayak gitu terus kan nanti diterjunkan ke masyarakat misalnya di lokasi A B C D E kayak gitu nanti kan habis itu dari masing-masing kelompok ini kan ada kayak ibaratnya DPL ya kak ya dosen pembimbing lapangan Iya, kayak gitu iya ya betul. ada kayak gitu tapi kan kalau di sini ibaratnya wilayahnya kalau yang kemarin yang sebelum pandemi itu kan disebar di seluruh kayak misalnya Jawa Tengah mungkin di Semarang Kendal kayak gitu tapi itu emang penyebarannya benar-benar di sekitar Jawa Tengah tapi kan kalau yang KKN-nya Kak Rizka ini yang online kemarin kan udah pandemi itu berarti kayak milih lokasi sendiri Kak, mungkin di sekitar rumahnya kayak gitu. Iya, seperti itu, Kak. Jadi kebanyakan kalau angkatan saya itu kemarin ada yang KKN di Semarang dan juga ada yang di tempat tinggal masing-masing. Tapi untuk kuantitasnya, itu sepertinya lebih banyak yang di Semarang karena saya lihat datanya itu sampai 2.000 lebih, Kak, yang KKN di Semarang yang memilih di sana. Kemudian untuk daerahnya sendiri tuh yang selain di Semarang itu milih. Jadi sesuai kita tinggalnya di mana itu diisi juga di pendaftaran tempat tinggal kita seperti itu. Jadi nanti otomatis kita akan ditempatkan lokasi KKN-nya di tempat yang kita pilih. Kemudian untuk yang di Semarang, walaupun kita misal memilih Tembalang gitu Kak. Tapi kan karena ini terlalu banyak yang KKN di Semarang, jadi eh, pembagian kelompoknya itu acak. Jadi yang tadinya memilih di Tembalang bisa saja ditempatkan di Banyumanik atau di Peleburan seperti itu. Oh ya kayak gitu ya. Berarti emang ibaratnya di sini kayak terkait dari pemilihan lokasi itu bebas ya Kak ya. Kalau misalnya yang sebelum pandemi kan emang dipilihkan dari Undip kayak gitu. Kan lebih enak kalau kita yang online ya Kak ya. Apalagi kalau dalam menjalankan Ya. prokernya itu mungkin kita ibaratnya apa ya? Lebih lebih ke pribadi kita mungkin ya Kak ya. Oh iya, sekarang langsung aja nih Kak terkait dari prokernya. Prokernya kemarin gimana Kak? Ataukah itu emang individu ataukah proker kelompok atau gimana Kak? Kalau yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan di desa sendiri itu prokernya individu Kak, tetap jadi satu orang itu eh, bikin 2 proker. Akan tetapi pelaksanaannya itu boleh bersama-sama. Misal, saya mengadakan proker pelatihan pembuatan sabun cuci tangan. Teman saya mengadakan proker pembuatan hand sanitizer. Nah, itu kan prokernya 2 anak masing-masing berbeda ya, Kak. Itu tapi boleh dilaksanakan secara berbarengan sosialisasinya. Contohnya, ketika di Zoom, kita jadi mengadakan suatu meet, akan tetapi di situ meet-nya itu tidak hanya satu proker, penyampaian satu proker, akan tetapi penyampaian beberapa proker dari beberapa anak juga. Seperti halnya dengan sosialisasinya yang dari rumah ke rumah itu juga sama. Jadi kita bersama-sama mendatangi rumah-rumah warga seperti itu, kemudian mensosialisasikan apa yang telah kita buat, proker apa yang telah kita buat, kemudian juga disertai dengan pembagian produk yang telah kita buat dari proker tersebut. Oh kayak gitu. Berarti emang ibaratnya di sini kita benar-benar menekan ya Kak ya yang namanya kita sosialisasi dari masyarakat. Nah, kemarin kan dari Kak Rizka udah berupaya bagaimana sih caranya agar kita itu meminimalisir kayak misalnya ketemu dengan masyarakat banyak. Contohnya nih, kayak misalnya melakukan sosialisasi menggunakan teknologi kayak gitu kan ya. Kemudian apa namanya mengunjungi rumah dari door to door kayak gitu. Tapi kan kalau emang yang namanya KKN reguler yang emang sebelum pandemi itu kan biasanya kita nih misalnya di satu desa, kita kan bareng-bareng terus kan ngelaksanain proker itu kebanyakan secara offline. Jadi kan misalnya kita buat hand sanitizer, nah pada hari itu juga dikumpulkan di misalnya suatu tempat kayak gitu, terus kita kasih sosialisasi, habis itu kita langsung buat, tapi kan emang bersama-sama kayak gitu. Jadi emang ibaratnya kayak perbedaannya apa namanya nggak beda jauh banget, cuman kan ibaratnya kita di sini yang namanya kayak pandemi sama belum pandemi kan emang lebih ke prakteknya ya kak ya. Kalau kita mungkin itu lebih meminimalisir dari Kak Rizka terkait dari apa namanya
social distancing juga. Tapi kalau yang reguler, yang sebelum pandemi itu lebih dibebaskan kayak gitu mahasiswanya. Kemudian lanjut nih Kak, terkait dari apa namanya laporan Kak, laporan KKN-nya itu gimana Kak? Apakah tiap hari kita buat laporan, terus kita harus buat dokumentasi tiap hari, ataukah gimana Kak? Itu sebenarnya tergantung dosbing sih, Kak. Kalau saya itu setiap hari saya membuat logbook, terus juga membuat dokumentasi apa saja yang telah saya lakukan di hari itu. Jadi biar tidak lupa, karena dosen saya sendiri itu tidak terlalu menuntut untuk logbook itu dikumpulkan setiap hari. Tapi kan kalau misal kita menunda pekerjaan seperti itu, Kak, jadi kita buat logbooknya di akhir, itu kan nanti kan mempersulit diri sendiri ya, Kak. Kita bisa saja lupa apa yang udah kita lakuin kemarin, lusa gitu. Oh gitu. Logbook Jadi itu apa saya sih Kak buat sebenarnya? logbooknya itu tiap hari. Logbook itu kayak catatan harian, Kak. Misal dari hari Senin, misal kita ngelakuin apa aja. Misalnya kita mencari bahan seperti itu. Dari jam berapa sampai jam berapa, terus nanti di bawahnya itu dikasih dokumentasinya. Oh kayak gitu. Tetapi kemarin dokumentasinya yang saya lihat itu kebanyakan kalau KKN yang kemarin pandemi itu biasanya diupload di Instagram ya Kak ya. Terus kayak misalnya dibuat kayak pamflet-pamflet kayak gitu. Iya nggak sih Kak kayak gitu? Iya, betul, Kak. Itu jadi sebenarnya tuh bisa diupload di mana saja, tapi Mhm. kan kita di era sekarang itu kan yang paling menonjol itu kan Instagram ya, Kak, yang paling banyak dilihat orang. Sebenarnya tuh diwajibkan untuk upload di Facebook, di Twitter, dan di sosial media lain. Akan tetapi ya kebanyakan itu, Kak, memilih Instagram karena lebih banyak dilihat oleh orang lain, seperti itu. Oh gitu. Berarti emang yang namanya apa namanya KKN sebelum pandemi sama pas pandemi itu emang beda ya Kak ya. Kalau sekarang kan Kak Rizka Iya. kemarin banyak kan kita apa ibaratnya kayak dokumentasi-dokumentasi itu disebarkan di sosial media kayak gitu ya. Tetapi kan kalau emang yang KKN reguler yang dulu-dulu itu emang ibaratnya kayak kita bikin laporan. Sama aja sih kayak tadi yang apa namanya logbook kayak gitu. Terus kan nanti dokumentasinya dimasukkan ke situ juga. Jadi kan ibaratnya nggak didokumentasikan ke sosial media kayak gitu. Ada nggak sih Kak, kayak misalnya sebelum KKN, kita kan mesti buat rencana nih, kayak misalnya rencana program kerja yang akan dilakukan apa aja, ataukah kita nanti kayak misalnya buat proposal, itu sebelumnya, terus kemudian di akhirnya kan misalnya proker kita udah pelaksana semua, terus kita buat laporan lagi nggak sih Kak? Jadi tuh ada 2 ya, Kak, laporannya. Yang pertama tuh laporan rencana kerja atau LRK. LRK, Itu jadi ya, LRK tuh isinya seperti proposal. Proposal jadi apa yang akan kita lakukan ke depan, terus apa yang kita butuhkan, waktunya kapan, itu perencanaannya ada di LRK semua. Kemudian nanti setelah pelaksanaan KKN selesai, kita juga membuat laporan lagi. Nah, ini namanya beda. Ini namanya laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK. Jadi itu isinya laporan apa yang telah kita lakukan, terus hasilnya apa saja, terus kalau kita di situ menghasilkan suatu produk, baik itu brosur, poster, pamflet, ataupun link YouTube, itu juga dicantumkan di LPK. Selain itu kan kita disuruh juga publikasi di web KKN dan juga di rilis media seperti itu, Kak. Jadi itu juga disertakan untuk linknya agar mempermudah dosen pembimbing untuk mengeceknya. Seperti itu. oh kayak gitu, berarti emang ibaratnya kita lebih fokusnya ke sosial media ya Kak ya, kalau yang online kayak gini ya. Iya, Berarti tetap yang namanya walaupun kita KKN reguler, baik itu offline ataupun online, itu tetap yang namanya kayak proposal, kemudian kayak laporan pertanggungjawaban, itu pasti ada ya Kak ya. Jadi nggak menutup iya pasti kemungkinan ada. misalnya itu nggak ada itu nggak mungkin. Soalnya kan emang ibaratnya di sini kita harus membuat kayak misalnya reng-rengannya kita KKN mau ngapain aja, kemudian laporan pertanggungjawabannya kayak gimana kayak gitu. Kemudian nih Kak masalah nilai, itu biasanya nilainya keluarnya berapa lama Kak? Kalau saya kemarin tuh dikasih tahu dosen pembimbing saya, sebenarnya dari masing-masing dosen pembimbing itu H+3, itu sudah harus menyelesaikan semua penilaiannya dan juga menyetorkan nilainya ke pusat itu H+3. Akan tetapi untuk munculnya nilai di masing-masing siap, itu tergantung dari masing-masing departemen. Soalnya Kak, saya tuh udah keluar nilainya dari beberapa hari yang lalu, sedangkan teman saya yang dari Soshum itu ada yang belum keluar seperti itu nilainya. Oh, berarti emang yang namanya nilai, emang apa namanya dari pembimbing itu emang misalnya ditargetkan H+3 buat ngumpulin laporan, kemudian nilai itu keluar, nanti bakalan disetorin ke ibaratnya kayak fakultas masing-masing kayak gitu ya. Nanti berarti yang mengeluarkan Iya. itu dari fakultasnya kayak gitu. Jadi ibaratnya di sini emang beda-beda ya Kak, misalnya tanggal berapa yang fakultas ini kan berapa itu kan beda-beda gitu ya berarti ya. Iya. Oke Kak, sekarang terkait ini pembagian tim Kak, itu satu timnya biasanya berapa orang dan juga berapa dosen pembimbing?
Kalau timnya itu masing-masing tergantung, Kak. Jadi yang ada di daerah itu ada berapa. Biasanya tuh dibagi rata. Misal di Banjarnegara, kemarin ada sekitar yang satu desa dengan saya itu ada 6 orang. Kemudian di desa lain itu ada yang 1 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, seperti itu. Kemudian untuk yang di Semarang itu biasanya kan juga mengumpul gitu dengan teman-temannya. Itu juga tergantung jumlahnya berapa yang ada di RT atau RW yang sama, kemudian nanti dipecah-pecah sama rata seperti itu jumlahnya. Oh, kayak gitu. Berarti emang dari tiap tim tuh kadang beda ya Kak jumlahnya. Tapi itu tetap dapat satu Ya. DPL ya dari dosen pembimbing lapangan sendiri itu ada gitu. Iya ada. Berarti emang ibaratnya dari apa namanya dosen pembimbing lapangan itu nanti kerjanya ngapain aja Kak? Misalnya kayak nanti membriefing kita dari awal sampai akhir kayak gitu Kak, ataukah gimana? Iya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu pertama sebelum kita menentukan lokasi kita KKN di mana itu, kita diberi pembekalan oleh dosen pembimbing. Kemudian setelah pelaksanaan pun nanti kita juga dibimbing oleh dosen pembimbing. Tergantung kebijakan dari dosen pembimbing tersebut mau memberikan bimbingan itu tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan seperti itu. Oh iya iya, berarti Kemudian yang apa ya terakhir Kak? itu mengumpulkan laporan dan juga mengecek dari tugas-tugas yang telah diberikan pada mahasiswanya seperti itu. Oh gitu ya. Berarti emang dari teman-teman semua yang misalnya besok nih pengen KKN, baik itu reguler ataupun dari KKN tematik, jadi gak usah bingung karena di sini misalnya kita udah dibagi tim, itu nanti bakalan dapat yang namanya dosen pembimbing lapangan. Jadi misalnya teman-teman nih bingung mau prokernya ngapain aja, kemudian pelaksanaan kayak gimana, pokoknya gak usah khawatir karena dari DPL ini nantinya bakalan ibaratnya apa ya? Menjadi jembatan buat kita melaksanakan proker dari awal sampai akhir kayak gitu. Misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun dari kebingungan, nanti silakan teman-teman bisa ditanyakan langsung ke DPL-nya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir terkait nanti bisa nggak sih KKN-nya ke depan, apakah takut gagal atau yang lainnya, pokoknya jangan khawatir karena ada DPL kayak gitu. Kemudian lanjut nih Kak terkait dari waktu. Nah biasanya kemarin berapa lama Kak KKN-nya? Uh, Kalau saya kemarin tuh kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Sebenarnya tuh 42 hari itu nggak bersih ya Kak. Jadi dari penerjunan KKN sampai dari penarikan KKN itu sendiri, itu kira-kira kemarin saya hitung itu ada 44 hari atau 45 hari. Tapi hitungannya yang dihitung kegiatan kita selama KKN itu 6 minggu. Oh, 6 minggu, iya iya. Berarti ibaratnya di sini kita misalnya sebelum KKN berarti ada kayak upacara. Kemudian setelah kita selesai menjalankan KKN berarti kita ada upacara lagi kayak gitu Kak. Iya, jadi yang pertama tuh upacara penerjunan mahasiswa KKN itu kemarin saya, Itu angkatan seundip Kak? saya itu Seundip gitu? iya, satu undip, Oh, satu undip. semuanya digabung. Terus Jadi melewati platform Zoom, mhm. tanggal 30 Juni itu sudah penerjunan KKN, kemudian tanggal 12 Agustus itu sudah penarikan lagi. Oh gitu. Itu juga dihadiri oleh Bapak Rektor, Bapak Ketua P2 KKN, Ketua LPPM, seperti itu. Wih, berarti emang asik banget ya Kak yang namanya KKN reguler. Kita bakalan ibaratnya kayak apa namanya? Kita dapat nanti ibaratnya kayak upacara buat kayak penyambutannya, kemudian upacara penarikan kayak gitu ya Kak ya. Berarti emang di sini Iya, ibaratnya kayak seundip itu dapat apa yang namanya kayak wejangan-wejangan dari Bapak Rektor, kemudian dari apa namanya? Dari pembimbing-pembimbingnya kayak gitu ya. Oke lanjut Kak terkait sekarang apa namanya pengalaman Kak. Mungkin kan dari Kak Rizka itu kurang lebih yang 42-an hari itu KKN. Nah, mungkin pernah dapat nih kayak yang namanya pengalaman lucu ataupun sedih ataukah senang, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman gitu Kak. Kalau pengalaman tuh saya lebih banyak ke pengalaman yang membuat hati saya itu tersentuh, Kak. Wah, Jadi di gimana sini tuh? tuh kan warganya warga desa kan ya, Kak. Mm-mm. Jadi itu masih kurang mengerti gimana caranya kita membuat misal sabun cuci tangan yang biasa mereka gunakan itu bahannya apa saja sebenarnya. Mm-mm. Terus cara membuatnya itu bagaimana. Nah, kayak yang kemarin saya lihat tuh waktu masyarakat menerima sosialisasi dari kami itu rasanya seperti terharu gitu melihat Oh. masyarakat senang karena mereka bisa tahu tentang proses-prosesnya bagaimana. Terus selain itu kan juga kita membagikan produk itu ya Kak. Itu Mm-mm. ada yang minta lagi, terus ada yang minta diajarin lagi gitu Kak. Oh gitu, ya ya. Berarti emang pengalamannya banyak banget ya Kak. Tapi kan ibaratnya di sini kalau yang KKN saat pandemi itu kan kebanyakan emang ibaratnya kita individu ya Kak. Maksudnya kan di daerah kita masing-masing.
Nah, tetapi kalau KKN yang Iya. reguler itu yang sebelum pandemi itu biasanya kita bakalan dapat ibaratnya apa ya, kayak pengalaman yang lebih gitu. Misalnya apa namanya? Iya. Soalnya kan emang kita di sini emang ibaratnya nggak ada kayak keterbatasan, kayak social distancing-nya kayak gimana. Otomatis kan kayak ibaratnya jam misalnya kayak pembatasan waktu, kemudian kayak pembatasan sosialisasi itu kan ibaratnya nggak ada kalau di KKN yang offline kayak gitu sebelum pandemi. Iya. Pokoknya bakalan nanti teman-teman semua yang mungkin apa namanya pengen KKN baik itu reguler yang offline ataupun apa namanya udah selesai kayak pandemi yang offline kayak gitu berarti kan ibaratnya pengalamannya bakalan lebih lagi jadi jika dibandingkan dengan kayak kita KKN di pandemi soalnya kan emang dari KKN pandemi itu ibaratnya kayak kita itu benar-benar dibatasi kita ditekan kayak gitu diminimalisir pergerakannya kayak gitu. Oke lanjut Kak terkait dari apa namanya tips dan juga trik bagi teman-teman semua yang mungkin ada tingkat kita yang besok akan melaksanakan KKN apa aja nih yang harus kita persiapkan biar nantinya siap melaksanakan KKN gitu. Untuk tips dan triknya kalau dari saya tuh lebih baik kita membuat semacam video tutorial atau video edukasi seperti itu. Jadi nanti untuk hasilnya itu akan diingat terus oleh masyarakat, jadi tidak hilang begitu saja. Kemudian itu juga nanti produk videonya bisa kita share di YouTube atau di Instagram gitu. Jadi masyarakat itu yang melihat bukan hanya dari masyarakat tempat kita KKN, tapi juga masyarakat yang lebih luas seperti itu. Kemudian untuk pembuatan kalau misal kita menjalankan proker kita dengan video tutorial itu, eee, kelebihannya itu bisa diingat oleh lebih banyak orang, bisa dilihat oleh beberapa orang. Kemudian untuk kekurangannya, itu kita agak sulit karena kita mengerjakan itu semua sendiri, jadi kita harus mandiri, mulai dari take video, mulai dari edit video, dan sebagainya. Oh gitu. Tapi itu tapi itu ya merupakan alternatif yang paling mudah untuk melaksanakan KKN secara online. Daripada kita harus, membuat misal streaming itu kan bisa saja mungkin produk kita gagal seperti itu. Jadi kan tidak bisa diperbaiki, kemudian ilmunya juga yang sampai ke masyarakat itu bukan yang terbaik, seperti itu. Oh iya, bener banget mantap Kak. Berarti mungkin dari teman-teman semua yang besok masih apa namanya dapat kesempatan buat KKN di pandemi, pokoknya nggak usah khawatir banget. Yang penting ibaratnya kita persiapin persiapan dengan matang, mulai dari apa namanya proker yang akan kita jalankan apa aja, kemudian hal-hal yang harus kita siapin apa aja. Kayak tadi udah disampaikan kepada dari Kak Arista sendiri terkait dari apa namanya kita misalnya harus buat kayak video tutorial biar namanya dari masyarakat itu juga ibaratnya kita nggak mempraktekkan secara langsung, tapi kan mereka paham terkait dengan video tersebut. Soalnya kan emang ibaratnya kalau kita cuma menyampaikan secara omongan aja, tapi nggak ada kayak apa namanya video prakteknya, mereka pasti akan bingung. Apalagi kan kalau kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita adalah salah satu ataupun dua dari antara kita adalah orang desa kayak gitu. Jadi kan ibaratnya mereka udah keterbatasan jaringan, kemudian apa namanya harus mengakses video dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus benar-benar mempersiapkan kayak gini. Bagaimana sih cara kita agar dalam kita apa namanya KKN baik itu reguler nantinya offline ataupun online pokoknya harus benar-benar dipersiapkan bagaimana persiapannya secara matang kayak gitu biar nantinya kita tidak bingung-bingung dalam melaksanakan KKN kayak gitu. Oke Kak, mungkin untuk pembahasan dari KKN reguler kita udah selesai, mungkin cukup sampai di sini aja. Kemudian kita selanjutnya akan lanjut ke pembahasan terkait dari KKN tematik. Nah, mungkin dari Kak Rizka kan kemarin pengalamannya baru di KKN reguler ya. Dari saya kemarin udah menjalankan dari KKN tematik sendiri. Mungkin dari Kak Rizka mau tanya-tanya kayak gitu Kak terkait dari KKN tematik sendiri. Oh ya, Kak. Nah, kalau KKN reguler itu kan sudah kita tahu bersama-sama ya, syaratnya juga sudah tercantum dalam buku panduan KKN. Nah, itu kira-kira untuk syarat dari KKN tematik itu apa aja ya, Kak? Misal kita harus bisa punya keahlian apa, atau kita harus punya skill apa gitu, Kak? Oh iya, jadi kan untuk KKN tematik itu kan biasanya emang ibaratnya nggak semua fakultas di Undip itu menjalankan kayak misalnya KKN tematik. Nah, kalau di KKN reguler sendiri itu kan biasanya emang setiap fakultas itu pasti mewajibkan dari mahasiswanya ibaratnya emang setiap tahunnya, setiap semesternya kan pasti ada yang namanya KKN reguler. Tetapi kan kalau emang di sini yang namanya KKN tematik itu tidak semua fakultas bisa melaksanakan yang namanya KKN tematik. Contohnya nih, di fakultas saya, Fakultas Peternakan dan Pertanian, itu ada beberapa dosen, misalnya 2 atau 3 dosen yang biasanya itu emang apa namanya ibaratnya udah terbiasa membimbing dari KKN tematik sendiri. Nah, itu biasanya ini apa namanya dari BEM-nya ataupun dari HM itu kan biasanya ada bidang yang namanya Sosmas ataupun dari sosial masyarakat kayak gitu. Nah, biasanya KKN ini itu di bawah bimbingan mereka. Misalnya dari Sosmas BEM ini mengadakan KKN tematik di desa mana. Kemudian dari HM, Sosmasnya mau mengadakan KKN tematik di mana kayak gitu.
Tapi kan di sini emang apa namanya kembali ke fakultas masing-masing. Apakah di fakultas itu ada dosen yang memang ibaratnya basicnya di KKN tematik ataukah terbiasa membimbing kayak gitu. Kalau di Undip sendiri itu kemarin kayak cuman di fakultas yang saya ketahui itu baru di Fakultas Peternakan dan Pertanian yang biasanya menyelenggarakan dari KKN tematik sendiri kayak gitu Pak Rizka. Kemudian terkait dari persyaratan, untuk persyaratan sih hampir sama aja kayak yang tadi disebutin di KKN reguler, kayak misalnya SKS-nya berapa, kemudian harus jurusan apa aja. Nah, jadi kan sekalian cerita nih, kemarin itu waktu saya KKN tematik, itu kan kebetulan satu tim itu ada kurang lebih 10 sampai 11-an orang. Yaitu kita terdiri dari beberapa jurusan. Karena kan emang saya kemarin kebetulan ikut KKN tematik itu dari BEM sendiri, di bawah naungan BEM, Sosial Masyarakat dari BEM sendiri. Kita dapat di Pelantungan Kendal kemarin, itu di bawah bimbingan dari Bapak. Ya gitu kan. Saya nggak usah sebutin merek dari bapaknya siapa, kayak gitu. Ibaratnya kita di sini dari BEM itu kan dapat kayak menjalankan program kerja dari mengadakan KKN di desa Kendal ini sendiri kayak gitu. Terus habis itu syaratnya kalau di sana itu emang goals-nya dari Sosmas BEM sendiri itu adalah membuat dari desa wisata kayak gitu. Jadi emang goals-nya akhirnya itu adalah membuat desa wisata. Jadi KKN-nya itu KKN desa wisata. Jadi kan di sini misalnya untuk syaratnya itu ada macam-macam dari jurusan kayak misalnya dari jurusan peternakan, pertanian, kemudian ada jurusan yang kayak bagian arsitektur, kemudian ada yang bagian sosiologi, kemudian jurusan ilmu komunikasi. Nah, kenapa kok jurusan-jurusan ini banyak banget perpaduannya? Dan juga tidak semua jurusan Undip itu bisa masuk ke KKN tematik. Karena emang apa ibaratnya di sini itu jurusan itu bakalan menentukan dari program kerja buat keberlangsungan selanjutnya. Kan itu ibaratnya emang kayak eduwisata. Eduwisata kan goals-nya akhir tuh. Eduwisata itu nanti ada kayak misalnya peternakannya, kemudian cara apa namanya kayak desain-desainnya, kemudian sosialisasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi kan emang ibaratnya misalnya dari jurusan psikologi, nanti tugasnya kayak sosialisasi. Kemudian di jurusan apa namanya ilmu komunikasi, nanti bagian kayak membrandingnya. Kemudian di bagian peternakan kayak gitu nanti bakalan kayak mendesain kayak peternakan-peternakannya kayak gimana kayak gitu. Jadi ibaratnya emang di sini nggak semua jurusan di Undip itu bisa melaksanakan namanya KKN tematik. Pokoknya intinya kembali lagi ke kebijakan dari BEM-nya ataupun dari HM sendiri kayak gitu. Apakah emang dari mereka butuhin kayak misalnya jurusan biologi, jurusan kesehatan dan sebagainya. Pokoknya buat jurusannya itu biasanya tiap semester itu beda, Kak. Jadi ada yang sama, mungkin ada yang enggak kayak gitu. Jadi buat syaratnya kalau itu yang pertama jurusan. Jurusannya apa-apa-apa. Kemudian yang kedua sama juga kayak SKS. Misalnya harus menempuh berapa minimal SKS kayak gitu. Terus kayak ini sih apa namanya kayak kita kalau di reguler itu kan tadi cuma ngisi ya, ngisi apa namanya Bitly kayak gitu-gitu. Tapi kalau di tematik sendiri itu ada seleksi ya. Seleksi kayak misalnya berkasnya, misalnya berkas sudah lolos baru kita seleksi wawancara kayak gitu. Wawancaranya sama siapa ya? Wawancaranya sama yang melaksanakan kegiatan itu, contohnya dari BEM. Nah, kalau kemarin saya dapat wawancaranya itu dari BEM sendiri kayak gitu. Berarti kalau nanti udah wawancara lolos nih, kita udah otomatis kayak masuk ke KKN tematik. Tapi kalau misalnya nggak lolos, ya udah berarti kita nyoba yang lain kayak gitu, Kak. Jadi itu sih. Oh ya, kelihatannya seru banget ya Kak, itu KKN tematik. Ada tantangan tersendiri gitu, ada seleksinya, ada syarat-syaratnya juga. Terus itu kan kalau KKN reguler yang kemarin saya lewati itu kan kira-kira 45 hari atau 42 hari. Nah, kalau KKN tematik itu berapa hari Kak Kalau KKN biasanya? tematik itu biasanya nggak dipatok sama harinya. Jadi kan misalnya dari KKN tematik itu durasinya kayak misalnya minimal harus berapa jam, misalnya berapa ratus jam kayak gitu kan. Misalnya satu periode KKN tematik itu misalnya kayak 500 jam kayak gitu. Nah, 500 jam ini kita akumulasikan misalnya menjadi berapa hari kayak gitu. Jadi kan ibaratnya di KKN tematik itu fleksibel, Kak. Kalau misalnya dari KKN reguler tadi itu misalnya dikasih periode mungkin harus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kayak gitu kan. Tapi kalau dari KKN tematik sendiri itu ibaratnya emang benar-benar kayak fleksibel banget. Jadi kan ibaratnya apa ya? Kita misalnya nih hari pertama, pokoknya di sini tuh ada absennya, ada dibuatin form absen kayak gitu. Misalnya hari pertama itu kita kerja 8 jam kayak nggak salah itu emang kurang lebih 8 jam sih tiap harinya kayak gitu. Misalnya hari pertama 8 jam, kemudian hari selanjutnya 8 jam. Kemudian nanti beberapa misalnya hari pertama sampai hari terakhir itu kita akumulasikan misalnya udah dapat nih misalnya 500 jam. Berarti ya kalau misalnya kita selesai dalam waktu misalnya 30 hari, ya udah itu selesai kayak gitu. Jadi ibaratnya nggak ada patokan hari. Tapi kita patokan di sini adalah waktunya, jamnya kayak gitu. Jadi kan ibaratnya kayak KKN itu dari tematik itu jamnya beda-beda. Mungkin yang dari HM mungkin jamnya berapa, kemudian dari BEM-nya sendiri itu jamnya berapa, pokoknya nggak ada patokan tertentu, tergantung dari dosen pembimbingnya masing-masing kayak gitu, Kak Rizka. Oh ya gitu ya Kak. Terus kalau
yang saya lewati kemarin KKN reguler itu kan kita buat programnya sendiri, masing-masing anak, jadi itu 2 program. Nah, untuk program KKN tematik ini itu dari dosen atau dari mahasiswanya, Kak? Oh iya, kalau emang ya tema pertama itu kan tema kita adalah apa namanya eduwisata. Itu emang tema itu ibaratnya dapatnya dari BEM, dari BEM-nya sendiri itu temanya. Terus nanti yang menjalankan apa namanya kita buat proker-proker buat pengembangan sesuai dengan tema itu berarti kita ibaratnya kayak buat pribadi, bukan dosen yang buat tapi kita sendiri. Jadi kan satu kelompok itu tadi kurang lebih 10 sampai 11-an orang. Nah, 10 sampai 11 orang itu yang akan merencanakan ibaratnya apa ya, membuat proker itu. Jadi kan misalnya saya jurusan peternakan, berarti nanti kamu buat proker yang sekiranya nanti masuk ke peternakan. Kamu jurusan psikologi, nanti buat yang sekiranya bisa menyangkut ke psikologi. Kamu ilmu komunikasi ya sekiranya buat proker yang bisa masuk ke psikologi. Tapi dalam kita ibaratnya apa membuat proker itu tetap ibaratnya tetap ada jalannya sendiri. Jadi kan ibaratnya tetap dalam apa ya? Dalam suatu ikatan gitu Kak. Jadi ibaratnya dalam menjalankan proker itu emang benar-benar kita tuh jalannya bareng-bareng buat mencapai yang namanya ke tema tersebut. Temanya eduwisata. Berarti kan emang ibaratnya kita walaupun beda-beda dari kita prokernya masing-masing, tetapi tetap nanti kita jalannya bareng-bareng. Nah, dari awal sampai akhir ketika nanti kita apa namanya udah selesai dalam menjalankan ibaratnya apa ya misalnya jamnya nih udah selesai misalnya kita 10 hari kayak gitu KKN dan jamnya udah selesai tetapi program kerja kita kok belum selesai ya berarti kita harus ibaratnya menyelesaikan sampai itu selesai buat apa namanya tercipta dari goals tersebut kayak gitu itu yang rada nggak enaknya di KKN tematik kayak gitu ibaratnya ada tuntutan tersendiri buat kita harus benar-benar mencapai goals tersebut kayak gitu Kak. Oh gitu ya, Kak. Berarti untuk prokernya itu tetap dari masing-masing individu ya, Kak? Iya, Seperti halnya KKN reguler kemarin. benar Nah, banget. eee, Kak Rifa kan udah ngelakuin KKN tematik nih. Nah, Mhm. itu perlu KKN reguler apa enggak sih, Kak? Atau untuk KKN tematik itu sudah memenuhi untuk, eee, mata kuliahnya gitu? Jadi kalau kita udah KKN tematik, itu kita nggak perlu lagi yang namanya KKN reguler. Soalnya kan ibaratnya kalau di sini itu kita apa namanya tetap dapat nilai yang namanya KKN itu sama aja. Pokoknya kan yang penting kita KKN. SKS-nya kan udah sama. Kemudian apa namanya? Kalau SKS tuh KKN berapa sih kemarin? 6 SKS atau 3 SKS ya? 3 ya? 3 SKS, Kak, 3 iya. SKS itu juga sama aja dari KKN tematik ataupun reguler itu sama-sama 3 SKS kayak gitu. Jadi ibaratnya Mmm, kita nggak perlu lagi yang namanya KKN reguler. Tapi emang sedikit beda sih pelaksanaannya. Misalnya kan kalau KKN yang reguler itu biasanya kan di akhir semester ya, pas liburan gitu. iya iya, Kak. Pas Jadi liburan. kita Tetapi mm, iya pas liburan pelaksanaannya. tetapi kalau kita KKN tematik itu biasanya kan sebelum liburan kita tuh udah ngelaksanain program ibaratnya kayak udah meeting terkait dari program-program ini buat persiapan kayak gitu. Terus nanti kita pelaksanaannya emang ibaratnya di akhir semester, tapi kan kadang beda. Misalnya kalau yang reguler itu biasanya di semester genap ataukah di semester ganjil kayak gitu. Tapi kalau KKN tematik itu misalnya kita udah dapat program kerja ini kita udah siap ngelaksanain pada liburannya, ya udah kita langsung jalan kayak gitu. Jadi nggak terpaku sama yang namanya KKN reguler juga kayak gitu. Oke, Kak, makasih ya, Kak, atas jawabannya itu. Saya kira kalau udah KKN tematik itu masih perlu KKN reguler. Nah, Nggak sekarang saya udah usah. tercerahkan gitu, Kak. Iya. Terus kan KKN tematik ini juga pasti ada laporannya kan ya, Kak. Nah, itu sistemnya gimana, Kak? Apakah sama dengan reguler ataukah ada ketentuan-ketentuan khusus gitu untuk KKN tematik itu laporannya? Kalau di KKN tematik sendiri itu sama sih buat kayak laporannya. Itu kan kita pertama buat yang tadi ya laporan apa namanya rencana kegiatan LRK kayak macam proposal buat kedepannya mau ngapain aja sama timeline-timelinenya juga. Terus kan nanti kita udah jalan nih program kerjanya. Kemudian kita sama juga buat evaluasi yang namanya tadi laporan apa namanya pertanggungjawaban ya atau LPK laporan pertanggungjawaban Iya, KKN. Nah sama kok model laporannya ada dua. Tapi kan nggak enaknya di sini ibaratnya kalau KKN-nya sendiri kayak kamu reguler kemarin itu kan laporannya kan tipis ya, dikit soalnya kan satu iya, orang. Nah kalau kita itu iya. emang jadi 11 orang, ibaratnya kita tuh dijadiin satu gitu laporannya bahkan sampai beratus-ratus lembar kemarin juga sempat kayak gitu. Tapi emang yang ibaratnya kayak membuat evaluasi itu emang dari kita sendiri. Jadi misalnya aku jadi jurusan peternakan, aku udah buat evaluasi, terus nanti aku kumpulin nih ke temanku, terus temanku lain yang misalnya jurusan psikologi, ilmu komunikasi juga sama-sama buat kayak evaluasi program kerjanya sendiri-sendiri. Tapi nanti itu untuk dari hasilnya masing-masing itu nanti kita dijilid jadi satu kayak gitu buat jadi laporan pertanggungjawaban KKN yang bersama kayak gitu Kak. Laporan 11 orang tuh setebal apa ya, Kak?
Wah, kayak skripsi dong. kira-kira? Pokoknya 100 lebih pasti itu. Wah, baru KKN udah kayak skripsi nih ya, Kak. Iya, bener banget. Terus kan Kak Rifa tuh pasti kan nginep kan ya di Mm-mm. Kendal ya, Kak? Iya, di Di Kendal. Kendal kan? Oh Mm-mm. iya, itu biaya hidupnya tuh gimana sih, Kak? Bisa diceritain mungkin? Oh iya, terkait dari biaya hidup. Kalau dari reguler kan kemarin enak ya Kak. Maksudnya kan kita bisa apa namanya KKN di desa sendiri kayak gitu kan otomatis kayak Iya. biaya hidupnya kita nggak usah numpang kos dan lain-lain. Tapi kalau kemarin saya itu kurang lebih hampir sama sih 30 sampai 40-an hari KKN di sana. Itu juga kita kayak perlu yang namanya kayak nyewa tempat kos, kemudian kayak nyewa makan. Tapi kalau kemarin itu kita jatuhnya itu emang per hari Kak. Jadi satu hari misalnya kita nih 30 hari, 30 hari 30.000 per harinya. Kita udah dapat kayak penginapannya sama makannya misalnya 3 kali kayak gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Tiap hari gitu loh. Jadi nanti diakumulasikan misalnya kita 30 hari ya tinggal dikalikan aja 30.000 kali 30 hari kayak gitu. Itu masalah biayanya. Kayak gitu sih Kak. Terus kalau misal kita mau makan itu disediain dari sananya atau kita harus nyari sendiri, Kak? Seperti itu. Oh iya, berarti kalau untuk Atau masak makannya, atau gitu. kita di sana itu kan kita kemarin satu rumah nih, satu rumah itu kan satu rumah yang cewek, kan ada 2 rumah tuh, satu rumah cewek sama satu rumah cowok. Berarti nanti yang apa namanya yang ngasih makan itu berarti ya dari penanggung jawab rumah itu. Jadi kan ibaratnya kita cuma ngasih duit aja tuh 30.000 per harinya. Terus nanti yang masakin, yang belanja semuanya ya dari mereka, dari pemilik keluarga itu. Jadi ibaratnya kita di sini tinggal apa? Tinggal makan aja nggak usah masak kayak gitu. Udah disiapin dari sananya semua. Oh gitu ya, Kak. Jadi nggak perlu susah-susah nyari makan ya, Kak. Udah enak langsung tinggal di situ, Ya. langsung makan di situ juga. Eh, nah, selama 30 sampai 40 hari ini, kira-kira Kak Rifa ada pengalaman yang lucu atau yang sedih atau yang mengharukan atau apa, Kak? Bisa diceritakan mungkin sama Oh saya? iya. Kalau ya namanya pengalaman itu pasti banyak banget Kak Rizka. Soalnya kan kemarin itu waktu KKN saya tematik itu kan belum pandemi. Jadi kan ibaratnya kita bebas tuh mau sosialisasi ke masyarakat ke siapapun. Pokoknya yang pengalaman yang benar-benar sangat menyenangkan itu ketika kita sosialisasi di sana itu kan banyak anak-anak kecil. Nah, kita bisa ibaratnya kayak sharing-sharing terus main-main sama anak-anak kecil. Kemudian kan di sana juga kebetulan ada yang namanya kayak ibu-ibu PKK yang benar-benar itu ibaratnya udah benar-benar klop kayak gitu. Jadi kan ibaratnya kita di sana itu kayak mau olahraga, kemudian kayak mau kumpul-kumpul itu udah ibaratnya kayak berasa keluarga banget gitu loh. Apalagi di sana itu kemarin yang saya tempati itu emang ibunya ataupun dari bapaknya itu emang benar-benar ramah. Ibaratnya udah nganggep bahwa anak-anak KKN itu adalah anak sendiri kayak gitu. Jadi ibaratnya kita udah sangat enjoy banget. Jadi kan ibaratnya apa ya kekeluargaan kita di sana itu emang udah dapat banget. Bahkan sampai kemarin kita pamitan dari pemiliknya rumah malah sampai nangis-nangis kayak gitu. Ibaratnya kayak belum rela kalau kita pergi kayak gitu loh. Jadi kan ibaratnya di sini kayak kekeluargaannya dapat banget kayak gitu kan. Ya maklum tuh udah lama juga di sana 40 hari tiap hari kita ketemu juga kayak gitu Kak. Iya, jadi udah kayak anak sendiri ya, Kak, gitu ya, Kak. Benar. Eh, nah, selama Kak Rifa KKN tematik ini, program-program yang udah dijalanin itu apa aja sih, Kak? Kalau kemarin Dari Kak kita Rifanya, emang teman-teman. dari apa namanya? Ini saya cerita secara umum aja ya terkait dari tema kita. Jadi kan tema kita itu emang goalsnya emang kayak ibaratnya kayak eduwisata. Jadi kan buat eduwisata ini kayak ada misalnya di sana itu ada yang namanya kayak kelompok sadar wisata gitu, yang gabungan dari cewek cowok yang pemuda-pemuda kayak gitu. Kemudian itu satu kelompok itu kita apa namanya ajak bareng, kita ajak kerjasama buat yang namanya ngembangin kayak desa wisata. Jadi isinya desa wisata itu kayak ada yang namanya kayak apa namanya bagian peternakan. Peternakan kan kemarin ada apa namanya kandang ayam petelur Arab. Kemudian yang pertanian ini masuknya kayak ke rumah pembibitan. Kemudian kayak bikin apa namanya rumah panggung buat kita ibaratnya nanam-nanam sayuran di bagian polybag kayak gitu. Terus nanti yang bagian apa namanya jurusan ilmu komunikasi nanti kayak nyebar pamflet buat disalurkan ke desa-desa tetangga atau mungkin dari TK-TK ataupun SD-SD agar nantinya mengunjungi dari eduwisata tersebut kayak gitu. Jadi emang pertama kita itu di sana emang kayak masih apa namanya bukan mentahan sih tapi emang kita kayak melanjutin program kerja dari BEM sendiri. Kebetulan kan dari BEM kami dari FPP itu udah kayak mengabdi di desa itu gitu loh. Ibaratnya kan misalnya baru terlaksana 30%. Nah, kita tinggal melanjutin aja tuh. Jadi untuk goals utama kita itu emang tujuannya adalah menghadirkan dari mungkin dari desa-desa ataupun dari TK-TK ataupun SD itu biar bisa berkunjung berwisata ke sana. Dan itu alhamdulillah kemarin udah terlaksana juga terkait dari kunjungan tersebut dan kita juga bisa mendapatkan kayak ibaratnya keuntungan dari tiketnya kayak gitu Kak. Emang itu emang goals utamanya ke situ, eduwisata kayak gitu.
Oh gitu ya Kak. Makasih ya Kak udah diceritain tentang KKN tematik dan perbandingannya sama KKN reguler ataupun bahkan KKN reguler yang online gitu. Mm-mm. Di sini ya kita pasti lebih membuka wawasan kita ya Kak. Jadi teman-teman juga tahu perbedaan antara KKN reguler yang offline, yang online, sama KKN tematik. Terima kasih ya Kak Rifah karena sudah membuka wawasan kami semua. Oke, siap, sama-sama. Udah nih Kak, ada yang ditanya lagi nggak? Udah dari saya cukup gitu Kak. Oke, sip. Udah Oke cukup ya. membuka pikiran saya gitu. Ya, jadi teman-teman semua, pada dasarnya teman-teman mau milih KKN baik itu reguler ataupun tematik itu terserah dari kalian. Pokoknya yang kalau misalnya kalian pengen ikut KKN tematik itu apa namanya kita sering-sering ini apa namanya update informasi di BEM-nya, kemudian dari HM-nya kayak gitu. Biasanya yang sering ngadain KKN tematik itu di Undip sendiri itu ada Fakultas Peternakan dan juga Pertanian. Itu biasanya di HM-nya ngadain KKN tematik, kemudian BEM-nya juga ngadain KKN tematik sendiri. Kalau di BEM itu biasanya kemarin kita di Kendal. Tetapi kemarin juga ada yang namanya di Temanggung itu pernah juga. Terus yang kayak di HM itu biasanya di Magelang kayak gitu. Terus yang buat BEM Undip ini juga biasanya ngadain KKN tematik sendiri kayak gitu, Kak. Tapi emang di bawah bimbingan-bimbingan dari yang biasanya dari dosen pembimbing kayak gitu. Jadi pokoknya intinya dari teman-teman semua yang pengen KKN reguler atau tematik, pokoknya tetap update informasi apapun. Kalau misalnya dari KKN tematik ya berarti kita harus sering-sering kayak memfollow up dari akun-akun dari sosial media dari BEM, HM dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau KKN reguler ya berarti kita harus sering-sering kayak misalnya tanya-tanya ke teman ya Kak ya, ataupun dari sharing-sharing Iya. ataukah cari kayak website-website buat KKN kayak gitu sih. Oke sih, mungkin cukup itu aja perbincangan buat kita pada malam hari ini. Ini sangat menarik sekali buat teman-teman semua yang mungkin semoga ilmu kita sering-sering saya dan juga Kak Rizka bisa membuka wawasan dari teman-teman semua terkait apa namanya kebingungan dari apa sih perbedaan KKN tematik sama reguler itu. Perlu nggak sih kalau kita misalnya udah KKN tematik terus reguler lagi atau enggak? Enggak, itu semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai habis. Pokoknya tetap stay di channel kami, di channel Rifasan Aka, dan tentunya untuk kedepannya kita bakalan menghadirkan narasumber-narasumber kita yang tentunya akan kita ajak buat ngobrol asik dan juga semakin menarik kayak gitu. Oke, terima kasih telah menonton dan juga see you the next time video. Dadah!